Tadi malam bisa. Cuman sana nggak lupa. Tadi malam kamu bisa. Ganggu. Berdiri. Kita tuh duduk pas ada warteg. Ini kita nggak boleh. Kita pandu ininya. Jangan duduk ya. Nanti kalau Pengikut kakak ini. iya, oke. memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Untuk jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai kebutuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berlimpah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 257.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan tenangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merendahkan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 76, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Masuk ke rumahmu, melihat
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, dan kami sering membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 699, ayatnya yang pertama dan kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani 13, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Mari kita membacanya secara responsoria. Nasihat dan doa selamat, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 701, ayatnya yang pertama dan kedua. Tetap
kita bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia, kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umat-Nya. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulselbara. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang keempat, pembekalan dewan-dewan dan seksi-seksi HKBP Seresot Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, mulai pukul 9 WITA, HKBP Seresot Sulawesi Selatan bertempat di Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar, Jalan Raja Wali, nomor 14 Makassar, akan melaksanakan pembekalan kepada Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dan Dewan Marturia bersama dengan seksi-seksi serta para artaun dengan anggotanya. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, Rapat Pendeta Hatopan HKBP tahun 2021. Sesuai surat undangan OPUI Eporus HKBP, hal pelaksanaan Rapat Pendeta Hatopan HKBP tahun 2021, bahwa rapat pendeta dilaksanakan secara semi virtual dan HKBP Distrik 17 IBT mendapat satu link. Oleh sebab itulah untuk Distrik 17 IBT, Rapat Pendeta Hatopan HKBP tahun 2021 dilaksanakan pada
hari Senin sampai Kamis 25 sampai 28 Oktober 2021, tempat Kusuma Agra Wisata Batu Malang, Jawa Timur, kegiatan semi virtual. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan berangkat ke Malang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan rencana kembali ke Makassar hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Kita bawa dalam doa semoga rapat berjalan dengan baik dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. Yang keenam, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP tanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan Warta Jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela, diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat sada, ia aiksat tetek naotik doi, molo saimanetek mangalatapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang kedelapan, penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2021-2022. Gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2021-2022. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Yang kesembilan, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang K. Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjanahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Inang Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Inang Nyonya JJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Yang kelima, Amang Situa Dr. Andos M. Sinaga MBA. Yang keenam, Amang Insinyur TMP Siahaan. Yang ketujuh, Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. Kedelapan, Inang Nyonya Situa D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. Yang kesembilan, Amang Situa PRM Sinaga. Yang kesepuluh, Amang AH Manurung. Yang ke-11, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang ke-12, Amang Asiregar. Yang ke-13, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-14, Inang Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Yang ke-15, Amang S. Sitorus. Yang ke-16, Inang Nyonya Situa K. Gultum CH Boru Pardede. Yang ke-17, Ruasna Poso Risna Boru Sitorus. Yang ke-18, Inang Nyonya Situa RD Siahaan Boru Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke-10, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 Oktober 2021. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 17 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Yang ke-11,
Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Oktober 2021. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 12 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 5 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-16, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Wilayah 1 49,05%, wilayah 2 73,68%, wilayah 3 38,88%, wilayah 4 100%, wilayah 5 39,13%, wilayah 6 61,90%, luar kota 35%. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 60%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian kedua, keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 23 Oktober 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikianlah warta jemaat buat kita pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 sambil kita memberikan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga.
melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita di dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Ulangan 24 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya Aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus yang beribadah sekarang bersama di gedung ini, dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini melalui live streaming, kita telah mendengar tadi waktu warta bahwa topik minggu pada hari ini hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Topik ini mengajak kita dan sekaligus merenungkan di mana ada kerukunan, di sana akan ada kedamaian dan ketenangan. Di mana ada pertengkaran, di sana akan terjadi kekacauan. Dan ini yang sering terjadi, kita lihat di tengah-tengah keluarga, mungkin di dalam organisasi-organisasi, termasuk juga di dalam bangsa-bangsa di dunia ini. Di mana bangsa yang tidak dapat rukun pasti akan terlambat di dalam pembangunan, bahkan terlambat untuk mensejahterakan masyarakat di tengah-tengah bangsa. Demikian juga keluarga yang tidak pernah rukun pasti akan mengganggu hubungan sesama orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau anak dengan anak, atau suami dengan istri di tengah-tengah keluarga. Dengan kata lain, hidup rukun akan membawa kesejahteraan, akan membawa kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Dan ini nanti bisa kita bandingkan di negara-negara yang ada di dunia, di mana negara yang selalu rukun, tidak ada pertengkaran, tidak ada peperangan, tidak ada peperangan sesama masyarakat di tengah-tengah bangsa itu, pasti akan lebih maju, pasti akan lebih sejahtera di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi panggilan bagi umat Israel, seperti yang kita baca tadi dalam Ulangan 24 ayat 17 sampai ayat 18. Seseorang yang mau rukun di tengah-tengah kehidupan karena dia telah mengenal siapa Allahnya,
Siapa yang menyertai, siapa yang melindungi, siapa yang memberkati hidupnya, tentu dia akan berbuat yang terbaik kepada semua orang. Ini menjadi panggilan kepada bangsa Israel supaya mereka berlaku adil, berpihak kepada semua orang, apalagi orang kecil, orang tertindas, dan orang miskin. Dan itu merupakan bentuk hidup rukun dengan sesama, hidup rukun dengan orang lain. Gambaran yang bisa kita lihat dalam Ulangan 24 ayat 17 sampai 18 untuk merujuk bagaimana kita untuk hidup rukun dengan orang lain, dengan sesama. Ada 3 tugas kita, tugas umat Israel kepada sesamanya. Yang pertama, jangan memperkosa hak orang asing. Jangan memperkosa hak orang asing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman orang asing dalam nats ini yaitu orang-orang pendatang yang datang di tengah-tengah mereka, di luar keluarga mereka, di luar suku mereka. Biasanya orang pendatang selalu diabaikan, bahkan mungkin dikucilkan di dalam persekutuan. Biasanya yang disebut orang asing tentu bisa diperlakukan tidak sama dengan sesamanya atau dengan orang yang ada di tempat di mana dia masuk ke komunitas yang baru. Ini yang mau diingatkan, ini yang mau diperingatkan dan diperintahkan kepada umat Israel, kepada orang asing, supaya mereka berlaku adil. Jangan memperkosa hak-hak mereka sebagai manusia. Jangan memperkosa hak mereka untuk hidup dimanapun mereka berada. Ini juga berlaku di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Ini juga berlaku di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Seruan dan panggilan untuk kita, mari berlaku adil kepada orang asing, kepada orang baru yang kita terima untuk bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pemerkosaan hak orang asing itu termasuk juga di dalam perbuatan-perbuatan, bahkan mungkin ketidakadilan kita kepada orang lain dan kepada sesama kita, secara khusus untuk orang yang baru datang di tempat kita. Ini perlu untuk kita renungkan. Apalagi kita sebagai orang asing di tempat ini, tetapi kita mungkin bisa dikatakan juga sebagai orang yang sudah menetap, tetapi perlakukanlah juga orang-orang yang baru datang untuk bisa hidup bersama dan juga dengan adil
di dalam kebersamaan kita dan komunitas kita. Dan yang kedua, panggilan jangan memperkosa hak-hak yatim, anak yatim. Bahkan mungkin bisa kita perluas yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, yang mengasuh, bahkan yang memperjuangkan hak-haknya tidak ada lagi. Anak yatim atau yatim piatu, orang yang selalu terpencil dari keluarganya, dari komunitasnya. Bahkan mungkin dia akan selalu minder di dalam kebersamaan dengan orang lain. Orang kecil, orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang tidak memiliki orang yang membela dia, di sana kita diajak tampil justru untuk membela hak-hak mereka. Bahkan di sana kita diajak untuk tampil, bisa mendampingi mereka agar mereka jangan merasakan jauh dari kebersamaan dengan orang lain. Dan yang ketiga, posisi janda. Sesuai dengan konteks bangsa Israel, seorang janda pasti akan dikucilkan oleh keluarganya, karena mereka berharap setelah janda dikucilkan atau mungkin diusir, pasti mereka bisa mewarisi harta dari si janda itu atau dari si suami janda itu. Dan ini mungkin bisa berlaku di beberapa suku, bahkan di tanah Batak, suku Batak masih ada yang mewarisi ini. Janda apalagi tidak memiliki keturunan selalu dikucilkan supaya orang atau mungkin kerabatnya bisa untuk mewarisi harta dari suami janda tersebut. Motivasi untuk memperkosa hak janda biasanya karena materi atau harta warisan. Ini yang mau dipanggil, ini yang mau diingatkan, ini yang mau disuruh kepada bangsa Israel agar mereka juga jangan memperkosa hak-hak janda. Jangan mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Yang berarti jangan mau memperalat orang lain, orang yang tidak memiliki hak penuh di dalam kebersamaan kita untuk keberuntungan kita. Jangan membuat hak-hak orang yang mungkin tidak memiliki hak penuh di tengah-tengah kita untuk keuntungan kita. Justru kita akan membela dia supaya dia tetap memiliki apa yang diwarisi di tengah-tengah kehidupannya dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dalam melakukan perbuatan yang baik dan tidak memperkosa hak-hak orang lain, orang asing, anak yatim, hak-hak janda di dalam kehidupan kita, nats ini memanggil kita dengan merenungkan sejarah dan latar belakang kita. Itu yang diingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat sejarah mereka. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, yang berarti sama seperti orang lain. Demikian juga bangsa Israel
Mereka pernah orang asing. Mereka pernah sama seperti anak yatim. Bahkan mungkin pernah mereka sama seperti janda di dalam kehidupan mereka. Itu dari pengalaman sejarah mereka sewaktu mereka masih di tanah Mesir. Mereka diperbudak. Mereka harus kerja keras untuk mensejahterakan bangsa Mesir. Harus mengabaikan dirinya. Bahkan mereka harus juga terkucil dari bangsa Mesir. Mereka hanya dikelompokkan di tanah Gosen untuk bekerja berat di tengah-tengah Mesir. Bahkan mereka tidak memiliki hak warisan yang tetap di tanah Mesir. Mereka sama seperti orang asing di Mesir. Mereka sama seperti anak yatim di Mesir. Mereka sama seperti janda yang tidak memiliki apa-apa untuk warisannya di Mesir. Dengan mengingat status ini, dengan mengingat kondisi mereka, latar belakang kehidupan orang Israel, mereka akan termotivasi dan terdorong untuk jangan merusak, jangan memperkosa hak-hak orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ini juga bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita masa kini. Kita harus mengingat latar belakang dan sejarah kita. Secara khusus di dalam perjalanan kita bersama orang tua kita, bersama nenek moyang kita di tengah-tengah dunia ini. Mungkin saudara-saudara, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara pada saat ini mungkin sudah sejahtera, tapi jangan lupa latar belakang kita. Mungkin 100 tahun ke belakang, 200 tahun ke belakang, nenek moyang kita begitu menderita di dalam kehidupannya sehari-hari, bukan karena hanya kemiskinan, tetapi juga karena kondisi dan keadaan dunia pada saat itu. Nenek moyang kita tidak memiliki harta warisan yang banyak yang bisa diwariskan kepada anak cucunya. Makanya orang Batak begitu luar biasa dan semangat untuk merantau keluar dari daerah Tapanuli. Ini dalam konteks Tapanuli. Bukan hanya harta yang tidak banyak untuk dibagikan atau diwariskan kepada anak cucunya, termasuk juga karena kuasa iblis, kuasa dosa yang masih melingkupi kehidupan nenek moyang kita, sehingga mereka tertinggal. Bahkan mereka selalu cekcok, mereka selalu berperang satu dengan yang lain, dari kampung yang satu dengan kampung yang lain, bahkan saling membunuh karena mereka masih dilingkupi kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa iblis pada saat itu. Kalau kita membaca sejarah kekristenan masuk ke tanah Batak, begitu pahitnya kehidupan orang Batak sebelum kekristenan. Satu keluarga melahirkan 10 orang, tapi yang hidup bisa hanya 1 orang, bahkan bisa tidak ada yang hidup sama sekali. Ini tentu faktor ketertinggalan kita pada masa itu. Bukan hanya soal garis keturunan, termasuk juga pengetahuan, termasuk juga kehidupan sehari-hari yang tidak bisa untuk menopang kehidupan yang lebih layak, yang lebih baik di dalam kehidupan
saudara-saudara kita, orang tua kita, nenek moyang kita di tanah Batak. Tetapi begitu luar biasa melalui kehadiran firman Tuhan, melalui kehadiran berita Injil di tanah Batak, yang membawa Injil keselamatan, yang membawa pendidikan, yang membawa kesehatan, begitu mengangkat harkat dan martabat orang Batak. Bahkan setelah Injil datang di tanah Batak, di sana kita temukan kerukunan yang luar biasa. Yang sebelumnya setiap kepala keluarga harus mencurigai keluarga yang lain, tetapi setelah Injil mereka bisa hidup bersama-sama, bahkan saling menopang, bahkan saling mendukung di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini berdampak ke kehidupan yang lebih baik, bahkan berdampak juga ke ekonomi yang lebih baik, bahkan berdampak juga ke pengetahuan yang lebih baik di dalam kehidupan nenek moyang kita. Ini masih saya alami dalam pelayanan saya. Waktu saya melayani sekitar tahun 93 di satu tempat, masih saya temukan ada rumah adat yang masih memakai gantungan kain tangan manusia. Tangan ini dipotong, ini dipakukan di dinding untuk gantungan-gantungan kain. Saya tanya kepada mereka, ini kok bisa ada tangan manusia? Ada beberapa tangan manusia untuk gantungan kain. Mereka bercerita bahwa di daerah ini sampai tahun 1930 kami saling membunuh. Bahkan mereka satu marga, satu suku, tapi mereka saling membunuh. Kampung yang satu dengan kampung yang lain saling membunuh. Salah satu cara mereka untuk menunjukkan keberhasilan mereka dengan selalu memotong tangan orang yang mereka bunuh, dan itu ditempelkan, dilengketkan, digantungkan di rumahnya. Kalau banyak tangan-tangan di sana, berarti mereka telah banyak membunuh banyak orang. Itu menunjukkan suatu kekuatan bagi mereka pada saat itu. Tentu mereka lambat untuk berkembang. Mereka tidak mau berhubungan kampung yang satu dengan kampung yang lain, karena mereka curiga nanti saya dibunuh. Tahun 1930 Injil masuk ke daerah tersebut. Injil Kristus mulai menggarami mereka. Injil Kristus mulai mengajak mereka supaya melihat dan mau melakukan kebaikan dan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dari sana mereka mulai berdamai. Setelah mereka berdamai, tentu perkembangan yang luar biasa, termasuk di dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa, karena mereka sudah bisa untuk bekerja lebih baik, untuk mencari nafkah untuk kehidupan mereka. Selama ini mereka takut untuk bekerja, mereka takut keluar rumah, tetapi setelah mereka berdamai dengan terang firman Tuhan, di sana mereka menjadi sejahtera. Melihat sejarah ini dan melihat sejarah nenek moyang kita, ini harus menjadi perenungan bagi kita untuk memotivasi, mendorong kita untuk menolong orang-orang kecil, orang tertindas. Inilah menjadi tugas gereja yang kita sebut tritugas panggilan gereja. Ada 3 tugas gereja yang harus kita kerjakan: persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Dalam hal ini, dalam nats ini, kita diajak untuk melakukan diakonia atau pelayanan. Panggilan nats hari ini bagi semua umat Kristen, bagi semua jemaat HKBP harus
berdiakonia di dalam kehidupan kita, menolong orang-orang yang tertindas, menolong orang-orang yang miskin, menolong orang yang tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Hanya kita yang menolong mereka supaya mereka bisa eksis, bisa bersama-sama dengan orang lain. Harus kita sadari bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, di sana pasti ada orang tertindas, di sana pasti ada orang miskin. Tetapi kehadiran orang Kristen, kehadiran orang percaya justru dipanggil untuk menolong mereka. Orang Kristen harus berpihak pada mereka yang tidak beruntung di dalam kehidupan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita untuk melakukan tritugas panggilan gereja itu. Karena itu adalah merupakan ibadah kita. Karena kita telah mengenal Allah kita, yang telah menebus kita, yang telah memenangkan kita dari keterbelakangan kita, dan yang telah memenangkan kita dari kuasa dosa dan iblis. Mari kita membawa misi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah menjadi ibadah kita. Ibadah bukan hanya duduk di gereja, ibadah bukan hanya melakukan firman dengan sesama, tetapi termasuk juga melakukan firman Tuhan, mau melayani orang lain, apalagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang kecil di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tentu di sana akan kita temukan kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun, kehidupan yang tentram, seperti yang diminta topik minggu kita pada hari ini. Mau menolong orang lain, mau hidup bersama dengan siapapun, di sana akan kita temukan kerukunan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami agar kami mau rukun dan tentram di tengah-tengah kehidupan kami, dan di mana kami berada Kau tempatkan. Dan tolong kami untuk mengenal diri kami, mengenal latar belakang kami, sejarah kehidupan kami, secara kehidupan nenek moyang kami, sehingga kami bisa terdorong, termotivasi untuk menolong orang kecil, orang lemah, orang miskin, orang-orang yang tidak beruntung di dalam kehidupannya. Karena kehidupan kami, latar belakang kehidupan nenek moyang kami, mereka adalah orang asing, mereka adalah orang yang tertindas, mereka orang yang tidak memiliki apa-apa, apalagi tertindas karena kuasa dosa dan iblis. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang membawa kerukunan di tengah-tengah kehidupan kami di mana kami berada. Karena kami pasti tahu di mana kami Kau tempatkan, di sana kami akan melakukan tugas panggilan kami sebagai orang percaya, orang yang telah Kau panggil menjadi pewaris kerajaan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu, secara khusus untuk pembekalan dewan-dewan dan seksi-seksi yang akan kami lakukan tanggal 30 Oktober yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati program tersebut. Biarlah itu menjadi berkat bagi semua pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga kami bisa melakukan secara maksimal untuk pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Makassar ini. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta HKBP, Bapak Pendeta Hatopan, yang dilakukan tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 di Aras HKBP
dan ditempatkan di 18 titik rapat, biarlah melalui rapat tersebut bisa membuahkan keputusan-keputusan yang terbaik demi kebaikan gerejamu di dalam pelayanan ke depan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi semua peserta, termasuk pimpinan HKBP dan pimpinan atau ketua rapat pendeta di dalam melakukan dan melaksanakan rapat tersebut. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Nyonya Simatupang Bor Simanjunta, Nyonya Banjarnahor Bor Simanulang, Parulian Sibarani, Nyonya Sipayung Bor Napitupulu, Amang Situar M Sinaga, Ensiniu Tempe Siahan, Nyonya Manurung Bor Sinurat, Nyonya Pangaribuan Tahayan, Situ Perem Sinaga, Amang Aha Manurung, Nyonya Nebaho Bor Pasaribu, Asrigar, Nyonya Sitanggang Bor Uta Barat, Nyonya Situmorang Bor Sinaga, Sitorus, Nyonya Gultom Bor Pardiri, Risna Sitorus, Nyonya Siahan Bor Marpaung, dan mungkin masih banyak nama-nama yang tidak kami bisa sebutkan pada saat ini. Tuhan kiranya memberi mereka kesehatan, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan kiranya menjamah mereka agar mereka beroleh kesembuhan dan kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan mereka, dan bisa bersuka cita bersama-sama kami untuk selalu bisa beribadah dan bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, sama seperti Tuhan memberkati kehidupan mereka selama ini, agar mereka selalu merasakan bahwa Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, dan juga Tuhan yang memberi umur yang panjang kepada mereka. Tuhan kiranya mengingatkan mereka dan menghitung berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa dan bersyukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami bisa mensyukuri melalui persembahan kami, persembahan anggota jemaat-Mu dan ucapan syukur dari jemaat-Mu untuk keperluan gereja-Mu. Tuhan kiranya memberkati itu semua, memberkati saudara-saudara kami yang selalu bersyukur dan ucap syukur pada Tuhan melalui persembahan. Dan kami berterima kasih atas acara yang begitu luar biasa, pesta Uria yang Tuhan berkati yang kami lakukan pada minggu yang lalu. Tuhan kiranya memberkati segala apa yang kami peroleh dari acara tersebut, menjadi sukacita dan menjadi pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Makassar ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita pada saat ini karena bencana, karena penderitaan yang mereka hadapi secara pribadi dan mungkin secara keluarga. Tuhan yang menolong mereka, beri penghiburan. Tuhan juga memberi pengharapan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik kepada mereka di dalam kehidupan mereka kelak di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang beroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, salam sehat bagi